Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kelompok kami. Di part 2 pada materi data bivariat ini, kami akan menjelaskan tentang regresi linear. Nah, sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dan juga anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada SK Yudia, selanjutnya ada Kayla Zafwani, selanjutnya ada Nina Maya Maharani, dan selanjutnya ada saya, Raina Safaira, selanjutnya ada Revaliana Putri, dan yang terakhir itu ada Zaskia Dwi. Sebelum lanjut ke materinya, saya akan memberitahu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu, mampu menggambar persamaan garis regresi linear. Yang kedua, mampu menentukan persamaan garis regresi linear. Dan yang ketiga, mampu menginterpretasikan persamaan garis regresi linear. Oke, jadi regresi linear itu apa sih? Regresi linear adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau bebas. Selanjutnya di sini ada best fit. Best fit itu merupakan sebuah garis lurus yang mewakili pola dan hubungan dalam sekumpulan data dalam diagram pencar. Berikut adalah gambar diagram pencar beserta best fit yang telah disiapkan oleh kelompok kami, yaitu korelasi antara tinggi badan dan ukuran sepatu. Kita bisa tahu dari diagram pencar ini bahwa tinggi badan ini merupakan variabel bebas, sedangkan ukuran sepatu merupakan variabel terikat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hubungan antara regresi linear dengan tren data dan korelasi. Regresi linear digunakan untuk menemukan garis best fit yang merupakan representasi dari tren hubungan antar variabel dan mengukur kekuatan serta arah hubungan melalui koefisien korelasi. Korelasi mengukur adanya hubungan, sementara regresi linear tidak hanya mengidentifikasi hubungan tersebut, tetapi juga memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen, sehingga membentuk garis best fit atau garis tren yang paling sesuai dengan data yang ada. Oke, buat teman-teman yang mau mengetahui gimana sih rumus mencari regresi linear, di sini kita udah siapin rumusnya. Jadi rumusnya itu Y topi sama dengan A plus BX, di mana Y topi ini merupakan nilai variabel terikat yang diprediksi, A itu konstanta, B adalah koefisien dari regresi, dan X merupakan nilai variabel bebasnya. Untuk mencari nilai B-nya, didapatkan rumus N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dipangkatkan 2. Untuk mencari nilai A-nya, bisa dengan Y rata-rata dikurang dengan B dikali dengan X rata-rata. B-nya tadi ini udah kita cari, jadi kita tinggal substitusikan saja ke dalam rumus ini ya teman-teman. Oke, soal pertama, bagaimana gambar diagram pencar dan best fit-nya? Di sini kita bisa lihat yang di sebelah kiri merupakan hanya gambar diagram pencar saja, sedangkan yang kanan diagram pencar beserta best fit-nya. Sebelum lanjut ke soal nomor 2, di sini ada tabel data dari diagram pencar tadi yang sudah kita hitung X kali Y-nya, X kuadrat, dan sigma dari X, Y, X kali Y, dan X kuadrat agar lebih mudah untuk menghitung nilai regresinya nanti. Oke, nomor 2 itu tentukan persamaan garis regresinya. Yang pertama, kita harus cari nilai B-nya. Jadi di sini B-nya itu rumusnya N dikali sigma X kali Y dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Untuk mencari nilai B-nya, kita bisa menggunakan rumus ini ya teman-teman. Untuk komponen yang bisa kita siapkan untuk mencari nilai B ini ada sigma X, sigma Y, sigma XY, dan juga sigma X kuadrat. Sigma X itu di sini 6485, terus sigma Y-nya itu 1616,
sigma X kali Y-nya itu 262.555 dan sigma X kuadratnya itu 1.053.666. Nah, angka-angka ini tinggal kita substitusikan saja ke dalam rumus mencari nilai B-nya. Seperti ini. Lalu kita hitung dan hasil akhirnya adalah 0,246. Jangan lupa kita bulatkan 3 angka di belakang koma ya teman-teman. Setelah mencari nilai B-nya, kita bisa lanjut untuk mencari nilai A-nya. Untuk mencari nilai A ini, kita perlu mencari nilai rata-rata dari X dan juga rata-rata dari Y. Rumus dari mencari nilai rata-rata itu total dari semuanya dibagi sama N atau banyak datanya. Jadi di sini untuk rata-rata Y itu 1616 itu dibagi sama 40 yang menghasilkan 40,4, sedangkan rata-rata X 6485 dibagi 40 sama dengan 162,125. Untuk menentukan nilai A-nya, kita tinggal substitusikan aja teman-teman. Jadi 40,4 dikurang 0,246 dikali 162,123 sama dengan 40,4 dikurang 39,883 yang menghasilkan 0,571. Setelah kita mendapatkan nilai A dan B-nya, kita tinggal substitusikan aja nilai A dan B ke dalam persamaan garis regresinya. Jadi, Y topi sama dengan A plus BX sama dengan 0,571 ditambah 0,246X. Selanjutnya soal ketiga atau soal terakhir. Jadi soal itu, jika seorang siswa memiliki tinggi badan 166 cm, berapakah kemungkinan besar ukuran sepatu siswa tersebut? Nah, kalau kita udah menghitung persamaan garis regresinya, untuk soal ini itu gampang banget. Kita tinggal substitusikan aja nilai X-nya. Di sini nilai X itu 166 cm. Jadi Y topi sama dengan 0,571 tambah 0,246X. X-nya ini kita masukin 166. Jadi 0,571 ditambah 0,246 dikali 166. Jawabannya itu 41,407. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.